SDW. Yuk ikuti kami. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang praktik kependidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Apakah kamu penasaran? Mari kita simak videonya. Menurut kamu, bagaimana sih praktik kependidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Ya, menurut saya praktik pendidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, kita pertama adalah membandingkan dulu ya. Membandingkan antara sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lihat tabel yang ada di bawah ini. Perbedaan praktik pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan dapat dibandingkan pada tabel berikut, mulai dari sistem pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah guru, hingga proses belajar peserta didik. Jadi setelah kita melihat tabel tadi, menurut kakak bagaimana sih kesimpulannya? Ya, jadi kesimpulannya menurut saya praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, yaitu kurikulum yang masih berubah-ubah dan sarana dan prasarana yang belum menunjang proses pendidikan atau proses pembelajaran terutama di daerah-daerah terpencil Indonesia. Halo Kak. Halo. Kak, menurut Anda, apa saja sih model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan sekiranya bisa memerdekakan peserta didik? Menurut saya, ada beberapa model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dalam memerdekakan peserta didik, yaitu kita bisa menggunakan project based learning maupun problem based learning. Hal ini karena keduanya lebih menekankan kepada keterlibatan peserta didik dan keaktifannya. Model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik antara lain yaitu problem based learning dan project based learning. Hal ini karena keduanya lebih menekankan pada keaktifan dan keterlibatan peserta didik, dan guru memiliki peran sebagai fasilitator peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Halo Kak, menurut kakak apa sih model pendidikan yang bisa kakak tawarkan untuk memerdekakan peserta didik? Model pendidikan yang bisa saya tawarkan untuk melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik, salah satunya yaitu PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk memecahkan masalah dalam memperoleh materi yang dipelajari. Dalam model ini, siswa mengidentifikasi dunia nyata dan berkolaborasi untuk mencari solusi. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, kalau kamu pengen tahu apa itu PBL lebih lengkapnya, silakan simak slide berikut ini. Dalam model problem based learning ini, siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya dengan solusi, sehingga mereka akan lebih aktif dan belajar secara mendalam saat mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Setelah tadi kita menyimak tentang PBL, selanjutnya akan kita tanya kepada kakak yang satu ini. Menurut kakak, apa sih model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Oke, baik. Model selanjutnya ada model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, yang dimana pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Model pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk dapat memberikan dan menerima masukan-masukan atas proyek yang mereka lakukan. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar dari guru saja, tetapi mereka dapat belajar dengan sesama teman yang mengerjakan proyek tersebut. Kemudian, penerapan PJBL menunjukkan peran siswa untuk kolaborasi, berpikir kritis, menentukan permasalahan, dan mencari solusi terhadap masalah apa yang mereka hadapi, sehingga sejalan dengan konteks kurikulum merdeka. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen tahu penjelasan tentang PJBL yang lebih lengkap, kita simak slide berikut ini. Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk dapat menentukan masalah, kemudian memecahkan masalah, dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk.
Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyeknya. Baik teman-teman, demikian penjelasan praktik kependidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Terima kasih.